Halo teman, hari ini kita akan bicara tentang komunikasi pemasaran jasa. Pengertian komunikasi pemasaran jasa atau lebih orang dikatakan marketing communication adalah sarana di mana perusahaan atau perorangan berusaha menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka akan jual. Jasa pun sama, jadi jasa termasuk produk dan merek yang akan dijual, artinya image yang akan dijual kepada konsumen kita. Demikian pengertian jasa. Mudah banyak hal pengertian-pengertian lain, tapi intinya adalah bagaimana komunikasi pemasaran jasa tersebut adalah menginformasikan kepada si konsumen kita. Ya, banyak orang bertanya, apa sih perbedaannya pemasaran produk dan pemasaran pelayanan jasa? Nah, mau tidak mau kita coba ingin membandingkan apa itu pemasaran produk dan apa itu pemasaran jasa. Seperti berikut ini. Pemasaran produk itu kegiatan pemasaran yang disesuaikan untuk mempromosikan dan menjual produk tertentu. Artinya barang yang dijual juga biasa untuk segmen tertentu, tidak secara umum. Ada juga yang barang secara umum sebetulnya banyak sekali. Tetapi kalau pemasaran jasa, kalau kita lihat adalah, jadi yang ditawarkan adalah melalui pertimbangan. Artinya pada saat kliennya atau siapa yang membutuhkannya harus membandingkan bahwa akan memberi kepuasan atau tidak terhadap pelayanan jasa tersebut. Pemasaran produk yang kedua adalah pemasaran yang diutamakan adalah suatu produk sendiri atau juga produk dari orang lain yang kita ambil. Tapi kalau pemasaran jasa adalah penambahan, jadi di sini ada sumber daya manusia yang dapat menerangkan jasa yang akan mendapatkan kepuasan bagi si pembelinya atau si konsumen tersebut. Yang ketiga, produk dipasarkan pemasaran menawarkan nilai untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Jadi pelanggan tuh akan membelinya tuh ada dasar kebutuhan. Kalau misalkan kita akan membeli sabun untuk kita mandi, tentunya ada syarat-syarat tertentu, misalnya harus wanginya terus juga mungkin kemasannya harus menarik. Tetapi kalau pemasaran jasa adalah biasanya layanan dipasarkan oleh dasarnya hubungan, ya. Jadi kepercayaan trust kepada si kliennya terhadap kita. Saya ambil cuma ada 4 saja perbedaan. Yang keempat adalah pemasaran produk itu jadi kepemilikannya. Jadi produk kita sudah beli, tapi kepemilikan produk itu bisa kita alihkan kepada orang lain atau kita berikan atau kita jual lagi. Nah, itu adalah pengertiannya tentang fisik produk, ya. Lalu ada kalau pemasaran jasa itu berbeda, ya. Jadi sesuatu kepemilikannya itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Misalnya kita sudah dipijat, jasa pijat gitu. Nah, kita enak, tapi tidak mungkin kita pindahkan enaknya kita kepada pihak lain. Nah, itu karena kan sifat daripada jasa itu kepuasan kepada diri sendiri, maksudnya seperti itu. Dalam komunikasi pemasaran jasa, strategi marketing mix, ya, atau bauran pemasaran itu digunakan seperti biasa. Namun biasanya untuk lebih pokok lagi dalam aplikasinya adalah dalam merancang komunikasi pemasaran jasa, satu adalah aplikasi sebenarnya dalam satu perusahaan itu adalah strategi pesan dulu. Apa yang harus dilakukan, ya. Lalu kedua adalah bagaimana mengatakannya atau strategi kreatifnya, membuat kreativitas bagaimana suatu sampai, artinya jasa yang disampaikan kepada masyarakat itu dipahami. Dan berikutnya adalah siapa yang harus mengatakannya gitu kan. Kalau sumber pesannya siapa yang harus ngomongnya gitu, harus bicaranya. Karena kan kalau misalnya orang yang tidak dikenal di jasa tersebut, orang yang tidak expert di jasa tersebut, tentunya tidak akan dipercaya. Kemungkinan akan kesulitan dalam melakukan penjualan jasa tersebut. Baik, memilih saluran komunikasi itu kalau dalam praktek di suatu bisnis itu hanya 2 yang kita kenal. Adalah saluran komunikasi pribadi dan saluran komunikasi non pribadi. Artinya seperti gini. Kalau saluran pribadi, kalau kita pemasaran jasa, apalagi sekarang sudah ada sosmed dan sebagainya, itu yang kita lakukan, ya. Jadi tetap muka personal, biasanya email, kalau zaman dulu email gitu ya, sekarang mungkin IG, nah itu adalah personal, ya. Jadi atau juga kadang-kadang kan kalau kita kenal adalah sekarang ada yang disebut dengan
konten gitu ya, bagaimana membuat konten tulisannya. Nah itu lebih kepada pribadi. Jadi seakan-akan kalau kita buka IG itu ya kena gitu, artinya oh ini untuk saya gitu ya, seperti gitu. Atau mungkin kalau kita harus pakai personalnya, artinya bintang tertentu, biasanya kita pakai selebgram. Nah itu adalah contohnya. Karena memang teknologi sudah sangat banyak perkembangannya. Ada juga saluran komunikasi non pribadi. Jadi non pribadi itu masih seperti dulu, biasanya misalnya hubungan pakai dengan koran kah, radio, nah atau juga dengan sampel gitu ya, atau juga dengan lain-lain. Sampel itu artinya begini. Suatu saat saya pernah ke satu bandara, kita nunggu di bandara, tiba-tiba di sana tuh ada kursi pijat gitu ya. Jadi dia cuma bilang, oh coba Pak, contoh silakan dicoba dulu. Kita ketahuan bahwa oke, nah berarti jasa yang disampaikan ditawarkan kepada kita adalah kita udah terasa sampelnya seperti itu. Kalau Anda mungkin ke supermarket, sampelnya makanan yang dijajakan, nah seperti gitu. Atau juga kalau kita di suatu pertandingan, di situ ada tertulis ada satu perusahaan asuransi menulis bisa produknya, bukan produknya, sebetulnya namanya saja, tapi kita bisa menebak itu adalah itu adalah perusahaan yang asuransi seperti itu. Biasanya perusahaan lebih senang melakukan komunikasi pemasaran jasa itu melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi adalah konsepnya perencanaan komunikasi pemasaran yang mempunyai nilai tambah. Jadi nilai tambahnya apa? Jadi si customer itu mengakui akan suatu nilai tambah tentang jasa yang kita berikan kepada mereka. Jadi terintegrasi itu dalam arti berbagai macam bauran komunikasi yang kita kenal ya menjadi satu kesatuan tujuan. Dari mulai iklan, misal kalau harus ada iklan, lalu juga ada yang disebut advertising dan sebagainya. Maksudnya iklan, advertising, lalu personal selling itu menjadi satu kesatuan di mana itu goalnya adalah untuk penjualan jasa. Jadi gini, komunikasi pemasaran terintegrasi tidak tergantung dari satu atau dua sasaran komunikasi saja. Banyak sasaran komunikasi yang dia lakukan. Ya. Nah, kalau dalam kenyataannya di dalam satu aplikasi bisnis itu yang sekarang ini lebih banyak member. Artinya bagaimana membuat komunitas. Ya. Komunitas mungkin kalau di grup WA, di grup IG itu adalah komunitas. Tetapi mereka biasanya membuat satu member card, istilahnya member card itu mempunyai satu istilahnya keuntungan tersendiri ya. Apakah ada data dari customer kita, di mana customer kita kalau kita perlu ada promosi kita bisa hubungi dia. Nah seperti itu. Atau juga seseorang yang mempunyai member itu pada saat kita menggunakan jasa dokter atau jasa pengacara atau jasa angkutan itu si perusahaan memberikan harga khusus yang lebih murah dari yang tidak mempunyai member. Nah seperti itu. Ya, lebih mudah kita dalam satu pengertian jasa. Jasa itu banyak yang teman-teman ketahui. Mungkin ada yang hotel, ada yang pariwisata dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana jasa itu memberikan kepuasan melebihi dari ekspektasi apa yang dipikirkan oleh si konsumen kita. Seperti itu, ya komunikasi pemasaran jasa. Barangkali ini yang menjadi pembicaraan kita hari ini. Kita ketemu lagi. Salam.